Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya untuk kawan-kawan saya, para pemirsa podcast Jejak Suara Alam. Kembali lagi bersama saya dengan Koh Ferdi yang akan membawakan podcast Jejak Suara Alam. Suaranya pakai SW. Kali ini saya kedatangan tamu saya, Bapak Aziz Ismail. Wah, master dalam bidang talent mapping. Kita akan bahas tentang talent mapping, Mas Aziz ya. Insya Allah ya. Saya juga mau menyapa kepada teman-teman sekalian yang mau menyaksikan podcast ini. Semoga dengan teman-teman menyaksikan podcast ini, teman-teman akan bertambah pengetahuannya. Karena tujuan kami buat podcast ini yaitu untuk menambah pengetahuan. Makanya tamu-tamu saya, Masya Allah, orang-orang yang Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Insya Allah yang kompeten sekali di bidang-bidangnya. Dan selalu memberikan apa ya? Jadi bisa, karena dengan podcast ini kita jadi punya jejak ya Pak Jis ya. Punya jejak yang dimana kalau teman-teman mau nyaksikan, oh nanti aja deh, bisa. Oh, sekarang juga bisa, kapanpun bisa. Karena itulah selama YouTube pasti ada. Gitu. Oh nggak di YouTube kita bikin channel lain, oke? Ya, saya ingin mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman saya. Di mana saja dan kapan saja teman-teman menyaksikan podcast ini, semoga itu dia dapat memberikan pengetahuan, menambah pengetahuan kepada teman-teman yang meninggalkan jejak-jejak yang menggemarkan suara di seluruh alam ini. Itulah nama podcast kami, Jejak Suara Alam. Oke, Fajis. Kita udah lama gak ketemu ya. Kita waktu itu udah mau bilang, kita bukan mau bilang ya, kita udah hampir sempat berjanji ya, kita mau bikin semacam kayak talent mapping cara kasar ya, kepada teman-teman yang menyaksikan. Tapi kalau untuk yang cara mungkin cara garis besar aja kali Pak Aziz ya. Tapi kalau untuk secara khususnya spesifiknya silakan hubungin Pak Aziz atau hubungi manajernya beliau di 0813 6327 2022. Begitu ya Aziz ya, bisa ya? Iya, siap menerima kan ya? Iya tuh, siap Pak Aziz. Dan insya Allah bakat dan talent dan bakat teman-teman akan bisa terlihat dan bisa mungkin menjadi penguatan untuk yang kelemahannya dan makin kuat untuk yang kekuatannya gitu Pak Aziz ya. Seperti pernah dijelaskan oleh Pak Aziz di podcast kita sebelumnya. Nah, sekarang kita mau ngebahas apa nih Pak Aziz nih? Ya, baik. Makasih Koh Ferdi. Ini udah yang ke berapa kali ya? Iya, lupa nggak dihitung. Nggak dihitung. Pokoknya kita banyakin terus ya Pak Aziz. Ya, makasih. Kita mau bahas tema bakat. Tema bakat. Jadi ada 34 tema bakat. Tema bakat. Nah, tapi satu hari kita satu dulu ya. Oh, oke, siap, biar ingat gitu, Iya. gitu. Biar juga nanti pemirsa semua baik di rumah mau dimanapun gitu bisa lihat dan bisa juga merefleksikan saya temanya apa sih, tema bakatnya apa gitu. Dan Karena sebelumnya kita tahu tanya dulu Mas Aziz nih, tema bakat itu apa sih? Nah, tema bakat kan ada 30 sifat bakat yang setiap orang tuh dia miliki. Jadi setiap orang punya 34 bakat. Oh, dia sudah tertanam hitungan dari lahir ya? Ada. Oke. Tinggal kita nggak tahu dia tidur apa sudah bangun. Oh, bakat itu gimana? Cara yang terbaik untuk membangunkan nih bakat kita yang sudah ada dalam tubuh kita ini, dalam diri kita ini yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita stimulus. Tapi kita harus tahu tema bakatnya apa saja yang ada. 34 tema bakatnya kita. Jadi jangan semuanya kita bangun ya misalnya, karena setiap orang tuh berarti punya setiap tema bakatnya masing-masing masing-masing. Tuh kan teman-teman, saksikan terus podcast Jejak Suara Alam, oke? Suaranya pakai SW. Ya gimana? Sekarang kita bahas apa yang pertama nih, Pak? Yang pertama, kita bahas tema bakat yang namanya achiever. Achiever. Achiever tuh apa tuh, Pak? Nah, tema bakat achiever ini terkait dengan kalau dibahasakan, achiever itulah tema bakat yang dia pekerja keras. Achiever. Pekerja keras. Seolah-olah dia tidak habis-habisnya energinya. Jadi kalau punya anak ya, lihat teman yang pecicilan, yang nggak bisa diam, kita duga mungkin dia punya sifat bakat achiever. Seolah-olah energinya nggak habis-habis, muter aja, kerja terus.
Jadi apa? Seorang pekerja keras. Oh. Jadi kalau orang pekerja keras ini punya bakat achiever. Kenapa? Selain pekerja keras, dia juga punya target yang tinggi. Ingin berhasil dengan target yang tinggi. Oh. Jadi, bisa masuk perfeksionis nggak? Enggak, beda ya? agak beda. Ya? Kalau perfeksionis Dia hanya itu target ya? Ya, hasilnya sempurna. Sempurna. Nggak boleh ada yang kurang. Tapi kalau si achiever ini, yang punya bakat achiever ini, dia punya target yang tinggi. Pokoknya saya pengen berhasil. Dia bekerja dengan keras, mengusahakan seluruh potensinya untuk mencapai itu. Nah, achiever ini seolah-olah tadi nggak ada matinya. Kalau mungkin bahasa zaman dulu gitu, kayaknya nggak ada udahnya nih. Iya. Mulu gitu. Kan kalau negatifnya orang nggak bisa diam. Nggak bisa nakal diam. Jadinya. Nakal sebagainya. Padahal kalau bahasa positifnya 34 tema bakat dalam konteks ini adalah achiever. Itu adalah anak-anak ataupun seseorang yang punya energinya berlebih, yang seolah-olah dia tadi nggak ada habis-habisnya. Pokoknya ngerjain satu masih belum lagi, ngerjain yang kedua, ketiga, pekerjaan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi pekerjaan atau sesuatu kesibukan itu orang ciri khasnya achiever tuh ya. Achiever berarti dia benar-benar seorang pekerja keras yang memiliki targetan tinggi. Walau dia akan mengerjakan itu semua. Nah, ada catatan juga. Seorang achiever ini, ya teman-teman semua, itu dia paling gak suka yang rutin. Oh, justru bukan rutinitas ya? Oh. Bayangin, dia tuh senangnya ini selesai, lompat lagi, terus lagi. Jadi kalau rutin, misalkan rapat nih, tuh rapat itu sesuatu yang boring. Nggak suka tuh, rutin gitu. Ini kapan selesainya nih? Habis ini ayo kita kerja, ayo gitu. Jadi semua hal yang sifatnya rutinitas bagi dia nggak suka. Ya namanya orang coba anak deh. Kalau misalkan anak yang petakilan gitu ya, pecicilan, yang apa istilahnya nggak ada matinya, terus bergerak, bekerja terus. Coba kalau misalkan kerjain dulu ya satu, kemudian dengan sesuai dengan prosedur dan sebagainya, sesuatu yang membosankan, sesuatu yang nggak suka bagi anak-anak yang memiliki bakat achiever ini. Jadi seorang achiever ini sesuatu yang bagus untuk pekerja lapangan. Achiever. Mau tahu nggak pekerja lapangan apa aja? Iya apa? Sales. Bayangin kalau sales. Kan ke satu rumah, dia nawarin produk. Ketemu orang, kemudian pindah lagi. Targetnya apa? Penjualan yang tinggi. Kalau tidak punya bakat achiever, misalkan capean misalnya orangnya. Karena orang-orang achiever ini nggak ada capeknya. Energinya berlebih. Makanya orang-orang yang di lapangan, seorang sales, teknisi mesin, atau teknisi lapangan, atau seorang relawan, SAR, orang-orang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang tadi punya energinya banyak. Bayangin kalau kondisinya darurat misalkan, seorang yang masuk ke dalam wilayah bencana, bayangin kan, dia gali-gali misalkan jalanan yang memang tertimbun tanah longsor misalkan. Kemudian setelah itu dia mendata, dia mendistribusikan makanan, bantuan dan sebagainya. Kalau tidak punya energi yang berlebih atau energi yang banyak, capek dia. Tewas mungkin. Teler gitu, sakit dan sebagainya. Karena dia harus dari pos 1 ke pos 2, pos 3 terus-terusan gitu ya. Tapi itu bukan sesuatu yang rutinitas. Kan sesuatu yang istilahnya dadakan, sesuatu yang memang harus cepat-cepat untuk bergerak dan sebagainya. Itulah seorang achiever. Jadi dia senangnya mainnya di mana? Pekerjaan-pekerjaan di luar lapangan. Artinya bukan di indoor, tapi dia di outdoor. Teknisi lapangan. Bisa jadi dia ya seperti misalkan harus surveyor gitu ya. Survei ke daerah-daerah bencana atau daerah-daerah terpencil dan sebagainya, yang harus pindah lagi ke satu tempat, pindah lagi ketemu masyarakat dan sebagainya. Tadi sales penjualan. Iya. Jadi harus punya energi yang banyak, tidak ada habisnya, banyak. Itu tema bakat achiever yang pertama itu.
Achiever ya. Achiever. Jadi secara tidak langsung sebenarnya achiever itu bisa dibilang dia tipikal pekerja yang yaitu dia energi tidak terbatas. Betul. Dan dia tapi tidak suka rutinitas. Betul. Sehingga bisa dibilang dia lebih suka yang tidak tadi Pak Aziz bilang jelaskan bahwa dia orang lapangan Iya, ya. orang lapangan. Iya, yang dimana dia lebih suka ke misalkan kondisional, dia masuk ke tim bantuan bencana, sales, itu segala macam. Teknisi. Wah, berarti ini juga itu dia. Berarti talent mapping ini bisa menjadi alat bantu seorang HRD untuk kira-kira mana orang-orang yang pantas dan layak untuk ditaruh di bagian sales. Iya. Bisa kan ya? Jelas. Karena dia tinggal nyari yang achiever itu kan. Betul. Oh, yang achievernya kuat. Oke, kamu bagian sini. Kamu bagian sini gitu jadi ya. pengelompokan dalam bidang pekerjaan ini sangat tepat dengan menggunakan talent mapping. Jadi orang mana yang memang ini cocoknya ada di bagian lapangan, di sales. Bagian mana yang tadi cocoknya ada di relawan atau di bagian teknisi lapangan. Itu dengan bakat seseorang yang memiliki bakat achiever, itu sudah ini lebih mudah lah ya kan. Kenapa? Seorang yang achiever adalah targetnya prestasi kerja. Gua harus punya goals, gua harus punya capaian, gue punya target kerjanya harus selesai. Keren. Seorang achiever. Iya. Itu dia berarti sekali lagi talent mapping dapat menjadi tools nih teman-teman. Dapat menjadi tools bagi seorang HRD ya untuk menilai pantasnya dia masuk ke pos mana. Terutama apalagi misalkan untuk pekerja-pekerja yang baru ya. Wah, keren. Oke. Teman-teman, ini baru tema 1 ya. Kita achiever ya. Oke, ditahan dulu Pak Aziz ya. Oke. Kita 34 bakat. Berarti insyaallah kita akan 34 episode teman-teman. Oke. Hanya untuk tema bakat saja ya. Belum lagi nanti ada lagi namanya strength typology. Tipe kekuatan seseorang dalam melakukan tugas-tugas peran dia yang terbaik. Teman itu dia ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang menyaksikan podcast ini dan merasa tertarik tentang talent mapping, ingin mencoba seperti apa talent mapping dan benar nggak sih bakat saya itu emang tertera. Tapi ingat, semua tesnya itu tidak dimanipulatif ya. Walaupun sebenarnya tetap ada aja pasti yang gambarannya walaupun dia seolah-olah dia ingin mencoba manipulatif tapi pasti ada ketahuan lah itunya. Ya tuh. Memang bagi yang penasaran insyaallah bisa menghubungi manajernya Pak Aziz di 0813 6327 2022 atau di bawah ya. Pak Ici di bawah kuncinya. Taruh ya. Jangan lupa lagi. Kadang suka lupa dia emang harus diingetin mulu padahal yang sering lupa saya. Dia bekerja keras yang dimana dia akan pindah-pindah ya. Berarti dia tidak sesuai dengan saya. Karena tema saya adalah pekerjaan itu terasa mudah apabila tidak dikerjakan. Oke. Berjumpa lagi nanti dengan saya Ko Ferdi di podcast Jejak Suara Alam ini. Suaranya pakai SW teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau menyebarkan silakan. Kalau teman-teman mau klik like-nya silakan. Teman-teman mau klik subscribe-nya silakan. Saya nggak nyuruh. Pokoknya teman-teman itu keinginan sendiri. Oke? Siap. Jumpa lagi dengan kami di podcast Jejak Suara Alam berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Jis ya. Sip. Oke, cut.